Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Istimraran mimma sabaqa, melanjutkan kajian tasawuf kita pada halaman 38. Wa yambaghi ayyakuna laka wirdun, siyogianya bagi kamu memiliki amalan wirid berupa min zikrillahi ta'ala, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahudduhu biwaqtin, kamu tentukan waktunya. Au tahsuruhu bi'adadin, atau kamu batasi dengan bilangan. Wahina idzin, ketika itu, ketika kita berzikir dengan jumlah bilangan tertentu, fala ba'sa bisubhati, maka tidak mengapa, boleh saja menggunakan tasbih lidabtil adadi, untuk memastikan bilangan, supaya bilangannya yang kita inginkan itu tepat sesuai dengan apa yang kita kehendaki, maka boleh saja menggunakan tasbih. Wa'lam anna zikra ruknut tariqi, ketahuilah bahwasanya zikir merupakan rukun dalam tarikat. Kalau tidak ada zikirnya, maka tarikat tidak akan jalan. Wa miftahut tahqiq, dan zikir merupakan kunci masuk ke dalam hakikat. Tidak akan bisa masuk dalam hakikat kalau tidak ada zikirnya. Wasilahul muridin, dan zikir merupakan senjata bagi seorang murid. Wa mansyurul wilayah, dan zikir merupakan pintu terbukanya kewalian. Kama qala ba'dul arifin, sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang-orang arif billah. Waqad qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah, fadhkuruni azkurkum, ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepada kalian. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam ayat lain, fadhkurullaha qiyama, ingatlah, berzikirlah kepada Allah dalam keadaan qiyama, berdiri, wa qu'uda, dalam keadaan duduk, wa ala jambikum, dan pada saat berbaring. Wa qala ta'ala, Allah berfirman lagi dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang yang beriman, hendaklah ingatlah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah, dzikran katsira, dengan zikir yang banyak. Nah, ini ayat-ayat ini ada perintah dari Allah untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman. Ini artinya hadis qudsi, di mana Rasulullah menyampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ana inda dhanni 'abdi bi, kata Allah, saya menurut sangkaan hamba saya kepadaku. Apabila kita sangka baik dengan Allah, Allah baik. Jika kita sangka kada baik kepada Allah, maka hasilnya juga tidak baik. Maka oleh sebab itu, setiap detik, setiap saat kita dianjurkan husnudzan, bersangka baik kepada Allah. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami,
itu semuanya di balik itu adalah kebaikan untuk diri kita. Itu harus ditanamkan dalam hati. Kehidupan apapun, bagaimanapun kita menjalaninya, maka usahakan husnuzan kepada Allah. Bab kata Allah, ana inda zanni abdi bi. Apabila kita sangka baik dengan Allah, insya Allah hasilnya baik. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Kata Allah, saya besertanya ketika dia menyebutku, ketika dia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi, jika dia menyebutku dalam dirinya, zakartuhu fi nafsi, saya sebut dia dalam diriku. Wa in zakarani fi malain, jika dia menyebutku, mengingatku di tengah-tengah orang banyak, zakartuhu fi malain khairin minhu, maka aku sebut dia, aku ingat dia pada orang banyak yang lebih baik daripada itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda lagi, yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hadis qudsi juga, ana jalisu man zakarani, kata Allah, saya adalah teman orang yang mengingat aku. Wa qala alaihi salam, Rasulullah bersabda lagi, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah kalian kuberitahu kepada kalian amal, perbuatan kalian yang lebih baik. Wa azkaha inda malikikum, yang paling bersih di sisi kerajaan kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum, yang paling tinggi derajat kalian. Wa khairil lakum, dan lebih baik bagi kalian, min infaqiz zahabi wal waraqi, daripada menginfakkan, membelanjakan, mensedekahkan zahab emas, wal warid dan perak. Wa min antalqaw aduwakum, lebih baik dan lebih baik kamu berjumpa kepada musuh kamu, fatadribu a'naqahum, kamu memotong leher mereka, membunuh mereka, wa yadribu a'naqakum, dan mereka juga memukul, membunuh leher kalian. Qalu bala, kata sahabat menjawab, ya, kami ingin satu amalan yang lebih baik di sisi Tuhan kami, lebih tinggi derajatnya, dan ia lebih baik daripada kami menginfakkan emas dan perak, lebih baik dari apa bertemu dengan musuh, kemudian mereka membunuh kita dan kita juga membunuh mereka. Qalu bala, mereka sahabat menyatakan iya. Qala, Rasulullah menjawab, zikrullah, yaitu zikir. Artinya keutamaan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah merupakan amaliyah yang paling baik dibanding, selain daripada yang wajib, dibanding dari amaliyah amal sunat lainnya. Jadi zikir kepada Allah menempati tempat yang paling tinggi, tempat derajat yang paling mulia sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Walidzikri samaratun wa nataiju, bagi zikir memiliki samarat, hasil, buah, wa nataij, dan hasilnya. Jadi kalau kita mau rutin melakukan zikir kepada Allah, maka kita akan mendapatkan buahnya, mendapatkan hasilnya. Yajiduha man wazaba alaihi, akan mendapatinya bagi orang yang merutininya. Man wazaba, orang yang merutini zikir itu, dia akan mendapatkan buah dan hasilnya itu biwasfil adabi wal hudur, dengan catatan orang yang rutin melaksanakan itu tadi dengan adab dan hatinya hadir. Upayakan waktu kita berzikir kepada Allah, konsentrasi penuh, adab kita jaga kepada Allah,
Bayangkan diri kita berada di depan Allah. Nah, dengan demikian insya Allah kita akan mendapatkan manfaat buah dari zikir itu. Apa aja hasilnya? Apa saja buahnya? Aqalluha, minimal ayyajida fi nafsihi, ia rasakan dalam dirinya minal halawah, manis, wal ladzati, dan kelezatan. Lezatnya kita berzikir, manisnya kita berzikir, sehingga dengan merasakan kelezatan ibadah yang dikerjakan tadi, ma yastahkiru fi dzambiki kullama ya'rifuhu minal ladzati dunyawiyah, yaitu sesuatu yang membuat hina, yastahkir, membuat hina, fi jambihi, di sampingnya, kullama ya'rifuhu, tiap-tiap sesuatu yang ia ketahui, minal ladzati dunyawiyah, dari kelezatan dunia. Kayak apa lezatnya dunia? Lezat makan, lezatnya berpakaian, lezatnya kenikmatan dunia lainnya. Ketika orang merasakan lezatnya beribadah kepada Allah, hasil daripada zikir itu, kelezatan dunia tidak ada apa-apanya, hilang. Nah, itu ya fadilat keutamaan zikir yang pertama, yaitu dia akan mendapatkan kelezatan, kenikmatan beribadah kepada Allah. Wa a'laha, yang paling tinggi di antara manfaat zikir itu adalah ayyafna bil mazkur, dia fana dengan orang yang ia sebut, anizzakiri, dari dirinya yang berzikir, wa amma siwahu, dan dari sesuatu selain dirinya. Artinya dia merasa seolah-olah dirinya tidak ada dan orang lain tidak ada, yang ada satu-satunya adalah orang yang ia sebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memberikan tamsil, pendekatan, kayak orang karindangan. Yang terbayang pada hatinya, otaknya, yang keluar dari mulutnya adalah hanya sangka kasihnya terus. Yang lain seolah-olah tidak ada. Nah, seperti itulah bayangan, pendekatan, pemahaman orang yang sedang fana dengan kekasihnya, yaitu Allah SWT yang senantiasa ia sebut itu. Nah, ini manfaat yang paling tinggi di antara faidah atau manfaat zikir kepada Allah. Wa man qa'ada ala taharatin, siapa yang duduk dalam keadaan suci, bi khulwatin, sendirian, khulwah, tidak ada orang lain, sendirian. Duduk dia dalam keadaan suci, lalu mustaqbilal qiblati, menghadap kiblat. Sakinal atrab, anggotanya itu dalam keadaan diam, tangannya tidak kesana kemari, anggota tubuhnya itu diam. Mutriqur ra'si, menundukkan kepala. Summa zakarallaha biqalbin hadir, kemudian dia menyebut, berzikir kepada Allah dengan hati yang hadir. Pertama, duduk dalam keadaan suci. Yang kedua, sendirian. Yang ketiga, menghadap kiblat. Keempat, anggota tubuhnya itu diam, posisinya menundukkan kepala. Kemudian dia zikir kepada Allah dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang hadir. Maka manfaatnya, ra'a fi qalbihi lidzikri asaran zahira, maka dia akan melihat dalam hatinya manfaat atau pengaruh zikir yang nyata.
Lizikri, bagi zikir itu asaran, dampak, pengaruh zahira yang nampak. Artinya kita akan rasakan dalam hati kita itu manfaat zikir itu sangat besar. Manfaatnya. Fa inda wa ma'ala dzalika. Apabila kita rutin, rutin. Ala dzalika, atas demikian itu, hari ini 1 jam, besok 1 jam lagi, besoknya 1 jam lagi, tapi rutin kita kerjakan dalam keadaan seperti itu tadi, maka manfaat dampak yang sangat besar itu salah satunya adalah asyraqat alaihi anwarul qurbi, maka akan memancar, asyraqat, memancar, bercahaya atasnya itu anwarul qurbi, nur-nur atau cahaya-cahaya kedekatannya kepada Allah. Wan kasyafat lahu asrarul ghaib, dan akan terbuka baginya itu rahasia-rahasia perkara gaib. Perkara gaib yang orang tidak tahu, maka dibukakan untuk dia yang senantiasa melakukan khulwah dalam keadaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu beberapa manfaat sudah. Jadi pertama, menemukan kelezatan. Yang kedua, dia akan fana dengan orang yang ia sebutkan. Dan yang ketiga, dia akan memancar cahaya dari dalam dirinya dan akan terbuka rahasia-rahasia perkara gaib. Wa afdaluz zikri, dan sebaik-baik zikir yang kita lakukan, makana bil qalbi wal lisan, yaitu zikir yang dilakukan bil qalbi, dengan hati, wal lisan, dan sekaligus juga dengan lisan. Lisan kita menyebut kalimat Allah, zikir kepada Allah, hati kita juga sama apa yang dilakukan oleh lisan. Nah, itu yang paling afdal. Wa dzikrul qalbi, dan zikir hati itu yang maksudnya. Nah, zikir hati itu adalah ayyakuna hadiran fihi, bahwasanya hadir padanya, pada hati, makna zikril ladzi yajri 'ala lisan, pengertian zikir yang mengalir pada lisannya. Ketika lisan kita menyebutkan kalimat misalnya subhanallah, maka dalam hati kita terbayang, terbetik, Allah itu maha suci dari kekurangan-kekurangan, sebab Allah memiliki sifat kekayaan. Nah, itu salah satu bentuk contoh. Nah, jadi dalam hati kita, yang namanya zikir hati itu, lisan kita mengucapkan zikir, hati kita memaknai makna yang keluar dari mulut kita itu. Seperti kata takdis, mensucikan, wa tauhid, mengesahkan Allah, inda tasbih, ketika kita bertasbih. Subhanallah, berarti dalam hati kita maha suci Allah dari sifat kekurangan. Tauhid, berarti tidak ada yang memiliki sifat sebagaimana yang dimiliki oleh Allah. Nah, itu diantaranya. Kemudian wat tahlil, ketika kita mengucapkan tahlil, itu kalimat la ilaha illallah. Wal afdalu lidzakiri, dan paling afdal bagi orang yang zikir, minal asrari wal jahri bidzikri, merahasiakan dari rahasia pelan-pelan, wal jahri, mengeraskan suara, banyaring, bidzikri, dengan zikir, wal qiraati, dan membaca, al aslahu minhuma, yang lebih baik dari keduanya, liqalbihi, untuk dirinya. Artinya yang pantas, yang layak untuk kita itu bagaimana?
untuk hati kita berzikir itu, kita akan melihat kondisi kita. Oh, kalau biasa nyaring. Kalau biasa pelan-pelan. Nah, itu yang paling abdal bagi orang berzikir, itu yang paling layak untuk hatinya. Kayak apa? Artinya masing-masing beda-beda. Yang satu karena terbiasa keras, maka dianjurkan abdal baginya itu wal jahru bidzikri wal qiraati. Sementara bagi orang tertentu kalau sudah nyaring, itu pikiran akan terkacau. Yang nyaman untuk dia adalah dengan pelan. Nah, maka yang abdal bagi dia itu adalah israr, pelan. Yang penting zikir tetap dilaksanakan, namun abdaliyah nyaring, keras atau pelan, itu tergantung kondisi kita masing-masing. Al aslahu minhuma liqalbihi, yang paling layak, paling pantas dari keduanya untuk hati orang yang berzikir. Wa dzikru, dan zikir itu adalah huwa al-wirdud daimu al-mustamir, wirid yang senantiasa kita lakukan secara kontinu, ad-daim, terus-terusan, al-mustamir, kontinu. Kalau sudah kita mulai hari ini, maka berlanjut sampai ke akhir hayat, itu namanya wirid. Fajtahid, maka usahakan sungguh-sungguh, alla yazala lisanuka, senantiasa lidah kamu itu ratban minhu, basah dari mengucap zikir, fi kulli halin, pada tiap keadaan. Artinya usahakan lisan kita ini dimanapun, kapanpun, senantiasa zikir kepada Allah. Apakah itu tasbih, apakah itu tahlil, apakah itu salawat dan lain sebagainya. Yang penting usahakan, upayakan lidah senantiasa basah menyebut zikir kepada Allah. Illa fi waqtin warada la yumkinul jam'u bainahu wa bainal zikri, kecuali pada waktu yang tidak mungkin dikumpulkan antara dia dan antara zikir. Seperti kal qiraati wa tafakkur, membaca dengan tafakkur. Kalau tafakkur, konsentrasi hati kita dengan ciptaan-ciptaan Allah yang menunjukkan bahwasanya Allah bersifat kuasa, Allah bersifat iradah, Allah bersifat dan lain sebagainya. Itu tafakkur. Kadang mungkin disatukan dengan qiraah, zikir, membaca dan lain sebagainya. Itu tentu memerlukan waktu konsentrasi tertentu. Kalau bisa digabung dengan tafakkur. Nah, kalau demikian berarti salah satu kita gunakan. Wa takunu fi hadhil ibadat wa ghairiha, dan hendaklah pada ibadat ini dan yang lainnya minal qurbat, dari ibadah-ibadah lainnya, zakiran lillahi ta'ala, yaitu berzikir kepada Allah bil maknal a'am, dengan makna secara umum. Artinya ibadah yang kita lakukan, membaca ibadah, tafakkur ibadah, sembahyang sunat ibadah, dan lainnya itu ibadah, termasuk semuanya itu zikir kepada Allah dalam pengertian umum. Wala taqtasir, dan jangan kamu tentukan ala nau'in wahidin minaz zikri, dengan satu zikir saja, satu macam zikir. Sebab kalau kita satu macam zikir saja, kadang-kadang kita akan bosan. Nah, ketika bosan, maka kita akan meninggalkan zikir itu. Tapi kalau zikirnya bermacam-macam, bosan yang satu, pindah kepada zikir yang lain. Bosan lagi, pindah lagi yang lain. Yang jelas senantiasa kita berzikir kepada Allah. Bal yang bagi ayyakuna laka min kulli naw'in wirdun.
Bahkan siogianya bagi kalian memiliki tiap-tiap macam daripada wirid. Ada salawat, ada zikir, ada baca Quran, ada baca kitab dan lain sebagainya. Jangan hanya satu amalan. Jangan juga hanya satu wiritan. Dan perbanyaklah zikir kepada Allah dengan bermacam-macam bentuk zikir. Nah, itulah anjuran dari musannif supaya kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa lidah kita basah menyebut Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alaika bil muhafadzati 'alal adhkar wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.